Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, hidup sebuah keluarga sederhana yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan dua anak laki-laki. Ayah mereka, Arman, adalah seorang petani yang pekerja keras. Meskipun hidup mereka tidak kaya, namun mereka selalu merasa cukup dan bahagia. Namun, suatu hari, keadaan mulai berubah. Arman merasa frustrasi karena hasil pertaniannya tak kunjung membuahkan hasil yang baik. Utang menumpuk, dan segala usaha yang dilakukannya selalu gagal. Ia mulai merasa terdesak dan tak tahu harus berbuat apa lagi. Ketika sedang termenung di kebun, seorang pria tua muncul dari balik pohon besar yang ada di dekatnya. Pria itu berpakaian gelap, dengan tatapan yang tajam dan suara yang dalam. "Jika kau ingin kekayaan dan kemakmuran, aku bisa membantumu," kata pria itu dengan senyum yang samar. "Namun, ada harga yang harus kau bayar." Arman merasa ragu, tetapi ia tidak bisa menahan diri. Semuanya semakin sulit, dan tawaran pria itu tampak seperti satu-satunya jalan keluar. "Apa harga yang harus saya bayar?" tanya Arman, suaranya hampir berbisik. "Seorang anggota keluargamu akan menjadi tumbal. Pilihlah dengan bijak, dan semua keinginanmu akan terkabul," jawab pria itu, sambil mengulurkan tangannya. Tanpa berpikir panjang, Arman merasa bahwa pilihan tersebut adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarganya. Ia setuju dan menandatangani kontrak yang ditulis oleh pria tua itu, yang ternyata terbuat dari kulit manusia. Dengan tangan gemetar, Arman mengabaikan perasaan keraguannya dan menerima tawaran itu. Kontrak pun selesai, dan pria tua itu menghilang secepat kedatangannya. Hari-hari berikutnya, hidup keluarga Arman berubah drastis. Hasil pertanian mereka melimpah, rumah mereka direnovasi dengan cepat, dan semua kebutuhan mereka terpenuhi. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Seiring berjalannya waktu, ada hal-hal aneh yang mulai terjadi di rumah mereka. Anak-anak Arman, Reza dan Damar, mulai bermimpi buruk dan mendengar suara aneh di malam hari. Istrinya, Sari, merasa gelisah dan sering melihat bayangan misterius di sudut rumah. Pada suatu malam, Arman mendapat kunjungan lagi dari pria tua tersebut. "Saatnya tiba. Pilihanmu telah datang," kata pria itu dengan suara yang seram. Arman merasa takut, tetapi ia tidak bisa menarik kembali perjanjian yang telah dibuat. Keesokan harinya, ketika ia pulang dari ladang, ia mendapati Reza, anak sulungnya, terbaring lemah di rumah. Tubuhnya kaku, seperti nyawanya diambil oleh sesuatu yang tak kasat mata. "Reza!" teriak Sari, yang langsung berlari ke arah anaknya. Namun, Reza tidak pernah bisa diselamatkan. Pria tua itu datang dan menegaskan, "Tumbal sudah dipilih. Kehidupanmu yang lebih baik akan tetap berlanjut, tapi kalian akan kehilangan satu bagian dari keluarga." Arman merasa hancur, tetapi ia tak bisa membatalkan apa yang telah ia pilih. Keluarganya kini harus menjalani hidup dengan bayang-bayang kehilangan dan penyesalan. Setiap malam, suara-suara aneh terus menghantui mereka, dan Arman merasa dihantui oleh dosa yang telah ia buat. Setelah kepergian Reza, Arman merasa kesepian dan sering berpikir tentang perjanjian gelap yang telah ia buat. Ia ingin mengakhiri kutukan itu, tetapi pria tua itu kembali menemuinya. "Tidak ada jalan keluar dari perjanjian ini. Keluargamu harus membayar harga untuk segala kekayaan yang mereka nikmati," kata pria itu, sebelum menghilang ke dalam bayang-bayang. Keluarga Arman terus dihantui oleh kutukan pesugihan itu. Setiap kali mereka merasa bahagia, perasaan kehilangan dan penyesalan selalu datang mengganggu. Dalam hati, Arman tahu bahwa harga dari kekayaan yang mereka nikmati telah mengorbankan kebahagiaan yang tak ternilai. Kini, dengan segala kekayaan yang dimiliki, Arman hanya bisa berharap agar keluarga mereka tidak terperangkap lebih dalam jaring-jaring pesugihan yang telah ia buat. Namun, jalan kembali sudah tidak ada, dan sang ayah hanya bisa menanggung beban kontrak gelap itu selama hidupnya. Meskipun Reza telah pergi, kehidupan Arman dan keluarganya tetap berlanjut dengan kekayaan yang melimpah. Namun, kesenangan itu terasa semakin semu.
Setiap kali Sari menatap wajah Arman, ada rasa tak terucapkan yang terjebak di dalam hatinya, penyesalan. Anak keduanya, Damar, yang seharusnya bahagia dengan keadaan baru mereka, justru semakin murung. Ia merasakan ada yang salah dengan dunia di sekitar mereka. Ada sesuatu yang tidak pernah bisa mereka lihat, tapi bisa mereka rasakan, seperti bayangan gelap yang terus mengikuti mereka. Suatu malam, Damar memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia diam-diam pergi ke kebun, tempat di mana ayahnya pertama kali bertemu dengan pria tua itu. Dengan hati yang berdebar, Damar menelusuri jalan setapak yang telah ditutupi dengan semak belukar. Ia merasa seakan-akan hutan itu ingin menelan dirinya. Suasana di sekelilingnya sangat mencekam, dan angin yang berhembus terasa dingin hingga ke tulang. Tiba di tempat itu, Damar berhenti dan memperhatikan pohon besar yang menjadi saksi bisu dari semua peristiwa gelap yang menimpa keluarganya. Tiba-tiba, sebuah suara berat terdengar di belakangnya. "Apa yang kau lakukan di sini, anak kecil?" Suara itu terdengar seperti gemuruh petir, namun tak ada sosok yang terlihat. Damar menoleh, dan di balik pohon besar, pria tua itu muncul lagi. "Kenapa kau mengganggu tempat ini?" tanya pria tua itu dengan tatapan yang tajam. Damar merasa kakinya gemetar, namun ia tidak mundur. "Aku ingin tahu apa yang terjadi pada keluargaku. Kenapa kami harus membayar harga yang begitu besar?" Pria tua itu tertawa pelan. "Keluargamu telah membuat pilihan. Dan sekarang, setiap orang dalam keluarga ini harus membayar harga. Kekayaan itu bukan milikmu. Itu milik yang lain, milik kekuatan yang lebih besar dari yang kau bayangkan." Damar merasa bingung, dan bertanya, "Apa yang harus kami lakukan untuk menghentikan semua ini?" Pria tua itu mendekat, wajahnya semakin tampak menakutkan. "Tidak ada yang bisa menghentikan perjanjian ini. Kalian harus menerima takdir kalian. Keluargamu telah diberi kesempatan untuk meraih kekayaan, tetapi mereka telah kehilangan jiwa mereka." Damar semakin terperangah. "Jadi, kami tidak bisa kembali? Tidak ada cara untuk membebaskan diri dari kutukan ini?" Pria tua itu menggelengkan kepalanya. "Perjanjian ini tidak bisa dibatalkan. Tapi, ada satu cara. Jika seseorang di antara kalian rela mengorbankan diri sepenuhnya, maka keluarga yang lain mungkin bisa selamat. Namun itu berarti mengorbankan kehidupan, bahkan mungkin jiwa kalian." Damar merasa hatinya tercabik-cabik. Ia tidak bisa membayangkan mengorbankan keluarganya. Namun, jika ini satu-satunya cara, ia tahu bahwa keberanian harus menjadi pilihan. Kembali di rumah, Damar menceritakan semuanya kepada Arman dan Sari. Mereka terdiam, terkejut dan takut. Tidak ada yang ingin kehilangan lebih banyak. Namun, saat mereka berbicara dengan tulus, mereka semua menyadari bahwa mereka telah terperangkap dalam lingkaran setan yang tak bisa dihindari. Hari-hari berlalu, dan ketakutan semakin menggerogoti hati mereka. Hingga pada suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, pria tua itu datang lagi, kali ini untuk menagih janji. "Sudah waktunya," katanya dengan suara mengerikan. Arman, yang sudah putus asa, berdiri dengan tegap. "Jika ada satu orang yang harus pergi, biarlah itu aku," katanya dengan suara penuh tekad. "Aku yang memilih ini, aku yang bertanggung jawab." Pria tua itu mengangguk pelan, tapi ia memperingatkan, "Hati-hati, Arman. Tidak semua yang hilang akan kembali seperti semula. Mungkin kau akan mendapatkannya kembali dalam bentuk yang berbeda." Arman tak peduli. Ia telah melihat cukup penderitaan dalam keluarganya dan merasa bahwa inilah jalan satu-satunya untuk menebus kesalahan yang telah ia buat. Ketika Arman berdiri dengan tangan terangkat, siap untuk menerima takdirnya, tiba-tiba sebuah suara yang familiar terdengar. Damar berlari menuju ayahnya. "Jangan! Jangan lakukan ini, ayah!" teriak Damar, sambil memegang tangan Arman erat-erat. Pria tua itu menatap mereka dengan tajam. "Sudah terlambat, anak muda. Pilihan sudah diambil." Tiba-tiba, dalam sekejap, segala sesuatu berubah.
Arman merasa tubuhnya terasa ringan, dan saat ia melihat sekeliling, ia menyadari bahwa ia tidak lagi berada di tempat yang sama. Keluarganya menghilang, dan hanya ada bayangan kelam yang mengelilinginya. Dalam kegelapan yang pekat, Arman mendengar suara pria tua itu sekali lagi. Keluargamu telah dibebaskan, tetapi harganya adalah kehidupanmu. Kalian bebas, tapi tak ada yang bisa kembali. Arman menutup mata, dan di dalam kegelapan itu, ia merasa bebas dari kutukan, meskipun dengan harga yang tak bisa ia bayar dengan kata-kata. Waktu berlalu, dan desa tempat keluarga Arman tinggal seakan kehilangan jejak mereka. Rumah yang dulu megah kini terbengkalai, penuh dengan ilalang yang tumbuh tinggi, dinding yang retak, dan pintu yang berderit ketakutan. Semua orang di desa mulai melupakan keluarga itu, menganggap mereka hanya sekadar cerita lama yang terlupakan. Namun, di dalam kegelapan, cerita mereka tidak pernah benar-benar berakhir. Suatu malam yang gelap, saat bulan tidak tampak di langit, sebuah kendaraan hitam berhenti di depan rumah yang sudah lama ditinggalkan. Seorang pria berpakaian serba hitam keluar, matanya tajam, tubuhnya tinggi dan ramping, serta wajahnya tanpa ekspresi. Ia menatap rumah itu dengan penuh perhatian, seolah mencari sesuatu yang hilang. Pria itu membuka pintu rumah yang sudah lama terkunci dan melangkah masuk. Tak ada suara, hanya kesunyian yang mencekam. Ia berjalan perlahan ke ruang tamu, yang masih menyisakan jejak-jejak masa lalu, perabotan yang berdebu, dan beberapa potret keluarga Arman yang sudah pudar warnanya. Di tengah ruang itu, pria itu berhenti. Ia memejamkan mata sejenak, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, "Tumbal itu belum selesai." Tiba-tiba, bayangan gelap muncul di sudut ruangan, semakin mendekat. Pria itu tidak terkejut, seolah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bayangan itu menjadi semakin jelas, dan di dalamnya, terlihat sosok Arman, tubuhnya lemah dan wajahnya penuh penyesalan. Ia menatap pria itu dengan mata kosong, tanpa bisa berbicara. "Sudah lama kau menunggu, Arman," kata pria itu dengan suara yang bergetar, namun tegas. "Waktu untuk membayar dosa kalian belum selesai." Arman hanya bisa menatap, wajahnya tampak lebih tua dan lusuh, seperti terperangkap dalam lingkaran yang tak pernah berakhir. Tubuhnya seakan terikat pada dunia ini, tidak bisa pergi, meskipun ia telah mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan keluarganya. Pria itu melangkah lebih dekat, menatap Arman dengan tatapan kosong, dan kemudian berkata, "Aku datang untuk menyelesaikan apa yang belum selesai. Keluarga ini masih terjebak dalam jaringku, dan akan ada lebih banyak lagi yang harus membayar." Dengan suara yang semakin serak, Arman berbisik, tidak ada lagi yang bisa dibayar. "Aku telah memberikan segalanya." Namun, pria itu tersenyum. "Tidak ada yang benar-benar mengerti harga dari perjanjian itu. Kau mungkin telah memberi, tetapi seseorang harus menggantikan posisi yang hilang. Pesugihan ini tak akan pernah bebas tanpa pengorbanan lebih." Pada saat itu, bayangan Arman mulai memudar, dan pria itu berdiri di sana, seolah menunggu sesuatu. Dengan gerakan yang cepat, ia mengangkat tangan dan sebuah cahaya merah menyinari seluruh rumah. Arman yang mulai menghilang mengeluarkan suara terakhir, "Bebaskan mereka, bebaskan keluargaku." Namun, sebelum kata-kata itu selesai keluar, tubuh Arman benar-benar menghilang dalam cahaya, dan rumah itu kembali menjadi kosong. Bayangan pria itu menatap sekeliling rumah dengan penuh keyakinan. "Keluarga ini belum selesai dibayar," kata pria itu, lalu ia menghilang begitu saja, meninggalkan rumah yang kembali sunyi. Di luar, angin malam bertiup kencang, membawa rasa kesepian yang tak terkatakan. Meskipun Arman dan keluarganya telah berusaha mengorbankan segalanya, tak ada yang tahu jika kutukan itu masih ada, tersembunyi di dalam bayang-bayang, menunggu untuk mengambil lebih banyak lagi. Dan desa itu tetap sepi, di mana hanya cerita yang terukir di dinding rumah yang lama terlupakan. Namun, cerita tentang pesugihan dan tumbal keluarga masih berbisik di antara pepohonan, menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan kisah lainnya. Meskipun waktu terus berjalan, kisah Arman dan keluarganya tetap menjadi legenda yang berbisik di balik kabut malam.
Namun, tak ada yang pernah benar-benar melupakan apa yang terjadi. Desa yang dahulu sepi kini menjadi tempat yang mengundang rasa penasaran bagi para pengelana dan mereka yang mencari jawaban. Rumor tentang keluarga Arman yang menghilang, dan tentang kontrak gelap yang mereka buat, menyebar ke seluruh penjuru. Di suatu malam yang sama, seorang pemuda bernama Rian, yang baru saja pindah ke desa itu, mendengar cerita tentang keluarga Arman dari seorang lelaki tua yang tinggal di ujung desa. Mereka dulu kaya raya, hidup bahagia, tapi semuanya berakhir dengan kutukan, kata lelaki itu sambil menatap Rian dengan mata penuh kecurigaan. Rian, yang awalnya hanya penasaran, merasa ada yang tidak beres dengan cerita itu. Ia merasa ada sebuah dorongan kuat yang mengarahkannya pada rumah Arman yang sudah terbengkalai. Meskipun warga desa memperingatkannya untuk tidak mendekati rumah itu, Rian merasa tidak ada yang bisa menghentikannya. Ia ingin tahu lebih banyak, dan rasa penasaran itu akhirnya membawanya pada takdir yang tak terelakkan. Malam itu, dengan lampu senter di tangan, Rian memasuki rumah yang sudah lama kosong. Pintu berderit saat ia membukanya, dan udara dingin langsung menyambutnya. Suasana di dalam rumah itu sangat mencekam, seperti waktu telah berhenti, namun ada rasa yang tak nyaman di dalamnya, seolah-olah rumah itu masih hidup. Rian menelusuri ruang demi ruang, menemukan gambar-gambar keluarga Arman yang tergantung di dinding, tampak seperti mengawasi setiap gerakannya. Ia berjalan lebih dalam, hingga tiba di ruang tamu, tempat di mana bayangan Arman terakhir kali muncul. Di sana, ia menemukan sebuah buku tua yang tertutup debu di atas meja kayu, seperti menunggu seseorang untuk membukanya. Dengan hati-hati, Rian membuka buku itu dan menemukan catatan yang tertulis tangan, penuh dengan tinta yang mulai pudar. Di halaman pertama, tertulis dengan jelas, "Jika kau menemukan buku ini, maka kutukan telah memilihmu. Jangan coba-coba untuk menghentikan apa yang telah dimulai. Harga yang telah dibayar tak akan cukup, dan masih banyak yang harus dibayar dengan darah." Rian merasa darahnya membeku saat membaca kata-kata itu. Ia teringat peringatan lelaki tua di desa. Apakah kutukan itu masih ada? Apakah dia juga terperangkap dalam perjanjian yang sama? Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar dari sudut ruangan. "Kau tak seharusnya ada di sini." Rian membalikkan tubuhnya, dan matanya terbelalak saat melihat sosok wanita yang muncul di balik bayangan. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya tampak seperti hantu yang terlupakan. Itu adalah Sari, ibu dari Arman, yang telah lama hilang. "Kau, siapa?" tanya Rian, mencoba menenangkan diri meskipun jantungnya berdetak sangat cepat. "Nama saya Sari," jawab wanita itu dengan suara serak, "saya adalah bagian dari keluarga yang terperangkap. Keluarga kami telah kehilangan segalanya, dan sekarang, kami tidak akan pernah bisa keluar dari kutukan ini." Rian merasa terhanyut dalam kata-kata Sari. Apa maksudnya, kutukan? Apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Arman? Sari melangkah lebih dekat, dan Rian bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti ruangan itu. "Keluarga kami terjebak dalam kontrak dengan kekuatan yang lebih besar dari yang dapat dipahami manusia. Mereka telah menyerahkan segalanya, nyawa anak mereka, hidup mereka, bahkan jiwa mereka, dalam sebuah upacara yang penuh darah dan janji gelap." Sari kemudian mengungkapkan sesuatu yang lebih menakutkan. "Kau mungkin sudah melihat tanda-tanda itu. Ketika seseorang menginginkan sesuatu dengan begitu kuat, kekuatan itu akan datang, dan semua yang kau anggap sebagai pemberian adalah harga yang harus dibayar. Tapi tidak ada yang tahu bahwa kontrak ini tak hanya berakhir dengan kematian. Itu berlanjut, mengalir dalam setiap generasi yang terikat pada kutukan ini." Rian mulai menyadari bahwa ia mungkin telah terperangkap tanpa ia sadari. "Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa keluar dari sini?" tanyanya panik. Sari menatapnya dengan tatapan kosong, seolah memandang jauh ke dalam masa lalu. "Tidak ada cara keluar, Rian. Kau sudah terpilih. Setiap orang yang datang ke sini, setiap orang yang mencoba mencari tahu, akan menjadi bagian dari kutukan ini.
Kau tidak bisa melarikan diri, karena ini adalah harga dari rasa ingin tahu. Keluarga Arman telah membayar dengan nyawa, tapi pengorbanan ini tidak pernah cukup. Tiba-tiba, Rian merasa tubuhnya lemas. Pandangannya mulai kabur, dan ia mendengar suara berbisik di telinganya, seperti ribuan suara yang saling berbicara dalam kekosongan. Keluarga ini belum selesai dibayar. Sari menghilang dalam bayangan, dan sebelum Rian bisa berlari keluar, dunia sekelilingnya mulai berputar. Di luar, suara angin yang menderu semakin keras, dan rumah yang sebelumnya hening kini seperti bergetar dalam kekuatan yang tak tampak. Rian, yang kini terperangkap dalam takdir yang tak bisa dihindari, merasakan kutukan itu merasuk ke dalam dirinya. Tidak ada jalan keluar. Keluarga Arman belum selesai membayar harganya, dan sekarang, giliran Rian yang akan membayar dengan jiwa dan waktunya. Rumor tentang keluarga Arman yang menghilang kini bukan hanya cerita, tapi sebuah kenyataan yang terus menghantui. Setiap orang yang mencoba mengetahui lebih banyak akan menjadi bagian dari perjanjian gelap yang tidak pernah benar-benar berakhir. Rian terjatuh ke tanah, tubuhnya terasa berat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. Ia mencoba untuk berdiri, namun pandangannya mulai semakin gelap, dan suara bisikan itu semakin keras, seakan mengelilinginya dari segala arah. Keluarga ini belum selesai dibayar, bayarannya masih menunggu, suara itu menggeram di telinganya. Ketika akhirnya ia berhasil membuka matanya, Rian mendapati dirinya tidak lagi berada di dalam rumah Arman. Semua terasa berbeda, sebuah tempat yang suram, dengan langit kelabu yang tak berujung, dan tanah yang tampak tak pernah dijamah oleh kaki manusia. Di depannya berdiri sosok yang telah ia lihat sebelumnya, Sari, yang kini tampak lebih nyata daripada sebelumnya. "Apa ini? Di mana aku?" tanya Rian dengan suara gemetar, berusaha mengumpulkan keberaniannya. Sari hanya tersenyum tipis. "Ini adalah tempat peralihan. Di antara dunia yang kau kenal dan dunia yang kami huni, dunia yang terperangkap dalam kontrak ini." "Kontrak apa?" tanya Rian, matanya penuh ketakutan. Sari mengangguk, menatapnya dengan tatapan yang penuh penyesalan. "Kontrak yang dibuat oleh Arman, oleh ayahmu yang sebenarnya. Setiap orang yang datang ke sini, yang mencari tahu, mereka akan menjadi bagian dari kontrak yang tak pernah selesai. Setiap generasi, setiap keturunan, terikat pada takdir ini. Keluarga Arman sudah mengorbankan banyak nyawa, tetapi itu tidak cukup. Mereka tidak bisa keluar dari sini, dan kini, kamu adalah bagian dari takdir yang sama." Rian merasa jantungnya terhenti sejenak. "Tunggu, maksudmu aku? Aku bagian dari kontrak itu?" Sari menundukkan kepala, ekspresinya semakin muram. "Ya, Rian. Sekarang, kau adalah bagian dari keluarga ini. Setiap orang yang datang ke sini, yang mencurigai, yang mencari tahu, mereka akan mengambil tempat yang hilang. Semua mereka yang terikat pada kutukan ini akan menjadi satu kesatuan. Kau mungkin merasa terpisah dari mereka, tetapi kau akan menjadi bagian dari mereka selamanya." Rian merasakan berat di dadanya. "Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak ingin terjebak di sini, aku ingin kembali." "Tidak ada kembali, Rian," kata Sari, suaranya menjadi semakin dalam dan hampa. "Begitu kau menyadari kebenaran, kau tak bisa lagi menghindar. Ini adalah takdir yang sudah tertulis, dan kau tak bisa melarikan diri." Namun, meskipun Rian merasa tubuhnya semakin lelah, ada suatu kekuatan yang tidak bisa ia hindari, sebuah dorongan untuk melawan. "Aku tidak akan menyerah begitu saja," teriaknya. "Aku akan keluar dari sini. Aku akan menemukan jalan untuk menghentikan semuanya." Sari hanya menggelengkan kepala, dengan senyum yang mirip dengan senyum orang yang telah menyerah pada takdir. "Perlawananmu sia-sia, Rian. Keluarga ini tidak akan pernah bisa bebas. Kau bisa mencoba melawan, tetapi dunia ini sudah menjadi bagian dari mereka. Dan mereka akan selalu ada, menghantui, menunggu." Tiba-tiba, sebuah suara menggelegar terdengar dari kedalaman kegelapan yang jauh di belakang mereka. "Jangan biarkan dia pergi, Sari. Dia adalah bagian dari keluarga ini sekarang.
Sari menoleh, dan Rian menatap dengan ketakutan ketika muncul sosok yang ia kenali, Arman, ayahnya, kini tampak sebagai sosok hantu yang rapuh namun berwajah penuh penderitaan. "Apakah ini kamu, ayah?" tanya Rian dengan suara bergetar. Arman mengangguk pelan, tatapannya penuh penyesalan yang dalam. "Aku terjebak di sini, Rian. Kami semua terperangkap. Tidak ada jalan keluar. Dan sekarang kamu harus melanjutkan apa yang telah kami mulai. Kamu harus membayar harga yang sudah kami bayar." Rian merasakan tubuhnya seperti terbakar dengan kata-kata itu. Ia merasa tubuhnya seakan mulai terhubung dengan Arman dan keluarga itu, seakan jiwanya diseret ke dalam lingkaran kutukan yang tak berujung. Ia mencoba melawan, berteriak, namun semakin keras ia berteriak, semakin kuat pula ikatan yang mengikat dirinya pada keluarga Arman. "Jika aku terperangkap di sini, apa yang terjadi dengan dunia luar?" tanya Rian, mencoba untuk mencari jawaban. Arman menatapnya, bibirnya bergetar seolah mengucapkan kata-kata yang sudah lama tertahan. "Dunia luar tidak akan tahu. Mereka tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di sini. Tetapi, ketahuilah, Rian, bahwa setiap kali ada seseorang yang mengetahui kebenaran, setiap kali ada orang yang mencari tahu tentang kami, mereka akan menjadi bagian dari takdir ini. Mereka akan menjadi bagian dari keluarga ini." Rian merasakan dunia di sekelilingnya semakin gelap, dan tubuhnya semakin terasa berat. Semua yang ia lihat, semua yang ia rasakan, menjadi kabur dan melayang. Ada rasa yang mendalam, rasa kehilangan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dan pada saat itulah, Rian menyadari bahwa ia tidak akan pernah bisa keluar. Tidak hanya karena kekuatan yang mengikatnya, tetapi karena ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih kuat, yang menariknya ke dalam perjanjian itu. Ia kini adalah bagian dari keluarga Arman, dan keluarga itu tak pernah benar-benar bebas dari kutukan yang mereka buat. Tak ada jalan keluar. Tak ada kebebasan. Tak ada pengampunan. Cerita mereka, dan kutukan yang mereka bawa, akan terus berlanjut, mencari orang-orang lain yang terperangkap oleh rasa ingin tahu, yang akan menjadi bagian dari takdir yang tak berkesudahan. Rian kini terjebak dalam kenyataan yang tak bisa ia hindari. Kegelapan itu mengelilinginya, menyesakkan napasnya, membuatnya semakin merasa terperangkap dalam lingkaran yang tidak ada ujungnya. Namun, meskipun tubuhnya terasa lemah dan jiwanya hampir hancur, masih ada secercah keberanian yang tersisa di dalam dirinya. Akhirnya, Rian berhasil menggenggam sebuah keputusan, ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan mencari cara untuk mengakhiri kutukan ini, bahkan jika itu berarti menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Jika ia tidak melawan, ia tahu bahwa ia akan menjadi bagian dari takdir ini untuk selamanya, terperangkap dalam kegelapan, seperti keluarga Arman yang telah lama terjerat. Rian berbalik kepada Arman, yang kini tampak semakin pudar, seolah tak bisa bertahan lebih lama di dunia ini. "Ayah, aku tidak akan terjebak dalam kutukan ini. Aku akan mencari cara untuk membebaskan kita semua." Arman, yang matanya kini penuh dengan kepedihan dan penyesalan, menggelengkan kepala dengan lembut. "Kau tidak bisa melawan apa yang lebih besar dari kita, Rian. Keluarga kami telah berusaha untuk membayar harga ini. Semua yang telah terjadi adalah akibat dari perjanjian yang tak bisa dibatalkan." Namun, Rian tidak mendengarkan. Ia tahu bahwa jika ia tetap diam, ia akan menjadi bagian dari mereka, terjebak dalam jaring kutukan yang tak pernah selesai. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan semuanya. Tiba-tiba, dari kedalaman kegelapan, sebuah suara rendah yang penuh kekuatan terdengar. "Kau ingin melawan, Rian? Kau ingin menghentikan apa yang tak bisa dihentikan?" Rian menoleh, dan dari bayang-bayang muncul sosok yang tinggi besar, dengan mata merah menyala dan tubuh yang dikelilingi oleh api hitam. Sosok itu tampak seperti sesuatu yang datang dari dunia lain, kekuatan yang jauh lebih besar dan lebih menakutkan daripada apapun yang pernah ia bayangkan. "Siapa kamu?" tanya Rian dengan suara bergetar.
Sosok itu tersenyum, dan senyumnya terasa seperti sayatan dingin di tulang belakangnya. Aku adalah entitas yang memberi kekuatan pada perjanjian ini. Aku adalah bagian dari apa yang mengikat keluargamu dan sekarang, kau juga menjadi bagian dari takdir ini. Rian merasakan tubuhnya kaku, dan perasaan terperangkap semakin kuat. Aku tidak takut padamu. Aku akan menghentikanmu, menghentikan kutukan ini. Sosok itu tertawa dengan suara yang menggema di seluruh tempat itu. Kau kira kau bisa mengubah takdir, Rian? Tak ada yang bisa mengubah apa yang sudah tertulis. Semua yang terjadi sudah menjadi bagian dari rencana besar. Setiap orang yang datang ke sini, yang mencari tahu, akan menjadi bagian dari perjanjian ini. Keluarga Arman, sekarang kau juga. Dengan langkah cepat, sosok itu melangkah maju dan meletakkan tangannya di atas dada Rian. Saat itu juga, Rian merasakan kekuatan luar biasa mengalir melalui dirinya, seperti aliran listrik yang menggetarkan tubuhnya. Semua ingatan, semua kesedihan, dan segala penderitaan yang dialami keluarga Arman seakan meresap ke dalam jiwanya. Ini adalah harga yang harus dibayar, suara itu berbisik di telinga Rian. Dan kau akan terus terperangkap di sini, tak ada yang akan tahu tentangmu. Dunia luar akan melupakanmu. Namun, di saat itulah Rian merasa ada perubahan. Di dalam dirinya, sesuatu mulai bangkit. Sebuah kekuatan yang sebelumnya tak ia ketahui. Ia menutup matanya, memusatkan seluruh pikirannya pada niatnya untuk melawan kutukan ini. Ia ingin bebas, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarga Arman yang telah terperangkap selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, dengan teriakan yang menggema di ruang kosong ini, Rian merasakan suatu perasaan yang sangat kuat. Itu adalah rasa kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasakan ikatan yang menahan dirinya mulai melemah, seperti sesuatu yang mulai terlepas dari jiwanya. Sosok besar itu terkejut, tidak menyangka Rian bisa melawan begitu kuat. Kau, bagaimana mungkin, katanya dengan suara penuh kebingungan. Tidak ada yang tidak mungkin jika kau memiliki tekad yang cukup kuat, jawab Rian dengan suara penuh keyakinan. Tangan yang ada di dadanya itu mulai terangkat, dan dengan kekuatan yang semakin besar, Rian merasa dunia di sekitarnya mulai berubah. Kegelapan itu mulai surut, dan sosok-sosok yang sebelumnya terperangkap mulai memudar. Arman, Sari, dan semua anggota keluarga yang terperangkap dalam kutukan itu mulai terlihat seolah-olah sedang beranjak pergi, menyatu dengan dunia yang lebih damai. Namun, sebelum semuanya benar-benar menghilang, Arman memberikan satu kata terakhir, dengan suara yang lemah dan penuh penyesalan. Kau telah menghentikannya, Rian, kau telah membebaskan kami, tetapi kutukan ini tidak akan pernah benar-benar mati. Waktu akan selalu berputar, dan jika ada yang mencari tahu lagi, mereka akan jatuh ke dalam takdir yang sama. Rian menatap ayahnya, merasakan kebebasan yang ia dambakan, tetapi dengan sebuah perasaan berat di dalam hatinya. Ia tahu bahwa meskipun ia berhasil menghentikan kutukan itu untuk sekarang, kegelapan yang mengintai akan selalu kembali. Setiap kali seseorang menginginkan kekuatan, setiap kali seseorang menginginkan jawaban, mereka akan terperangkap dalam takdir yang sama. Dengan satu langkah terakhir, Rian meninggalkan dunia itu. Ia kembali ke dunia nyata, dan semua yang telah terjadi menjadi bayangan yang perlahan menghilang. Tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa kutukan itu tak akan pernah benar-benar hilang. Setiap waktu, setiap detik, seseorang pasti akan mencari tahu dan mengulangi kesalahan yang sama. Dan cerita tentang keluarga Arman akan terus berlanjut, mencari orang-orang yang terjebak dalam keinginan mereka.